Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Setelah tadi siang saya bagikan soal bagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan diri dari kolaborasi Palembang Darussalam, di mana sepertinya memang mereka ini tidak menerima keberadaan dari yang namanya Gereja Katolik Katedral Santa Maria yang ada di kota Palembang, sehingga mereka meminta kalau boleh pemerintah mempertimbangkan keberadaan gereja katedral ini, karena menurut mereka masa iya sebuah gereja boleh berdiri di kota Palembang yang mana terkenal dengan mayoritas Muslim. Wow. Dan akhirnya saya akan bagikan kepada kita semua teman-teman bagaimana amarah, bagaimana memang tanggapan-tanggapan yang luar biasa dari para netizen yang ada di Indonesia ini. Karena mereka tidak mau kalau sampai orang-orang yang ingin melakukan unjuk rasa ini mempunyai tujuan dan maksud tertentu, sehingga pada akhirnya mereka justru membuat negara ini jadi kacau, ya kan teman-teman? Karena yang kita rindukan, kita harus mengasihi satu sama yang lain sekalipun kita berbeda agama. Oke, langsung saja kita akan melihat satu persatu bagaimana tanggapan dari para netizen yang ada di Indonesia, dan mungkin ada juga yang dari luar Indonesia. Ada dari Hermanus Manggo, teman-teman. Dia katakan di sini, orang-orang seperti itu seharusnya dibasmi dari muka bumi ini. Wow, keras sekali ya. Saya baca komentar terbaru, baru mundur ke belakang ya. Jadi dari terbaru dulu, menurut nanti ke belakang dari yang sudah lama. Lalu kemudian ada dari Neng Adit ya. Sebenarnya dan sejujurnya saya katakan, mereka mengidamkan perang. Lawan aja, nggak apa-apa perang. Muak saya rasanya. Jadi di sini memang kita sudah lihat benar-benar marah teman-temannya, sampai dia katakan bahwa udah perangin aja ya. Muak saya rasanya. Aduh, ini dari Neng Adi tadi teman-temannya. Lalu ada juga dari Narotama. Dia katakan di sini, Edian ya, negara tercintaku memang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya, dalam toleransi beragama sejak golongan Wahabi Salafi mulai bercokol di Nusantara ini. Ya, memang kita melihat soal tindakan intoleransi memang seringkali terjadi di Indonesia, dan itu biasanya dialami oleh minoritas atau yang kita kenal dengan yang non muslim lah ya teman-teman ya. Karena kita tahu kalau Indonesia ini kan negara yang mayoritas Islam terbesar di dunia, ya kan? Oke, lalu berikutnya ada dari Mabah Kingo. Dia katakan di sini, lama-lama kok tambah muak. Tiap hari terjadi hal-hal yang demikian. Pemerintah loyo, presiden loyo, Kapolri loyo, Pemda semua kadrun. Wow, ini keras juga teman-temannya. Tapi ya kita nggak bisa mempersalahkan si pemerintah kita. Hanya saja sekarang kalau boleh pemerintah kita itu mulai dari pusat, mulai dari Pak Jokowi, termasuk juga Kapolri TNI harus bertindak tegas sebenarnya loh. Apalagi Pak Jokowi kan sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh kalah dengan mereka-mereka yang intoleran dan Pak Jokowi mengatakan bahwa konstitusi tidak boleh kalah dengan hasil kesepakatan. Ya, itu yang kita inginkan tentunya, bagaimana tindakan tegas dari pemerintah kita ya. Oke, ada dari ini panjang sekali. Oh, ini panjang sekali, saya nggak usah baca karena terlalu panjang teman-teman. Saya baca yang singkat-singkat aja. Ada dari Yusuf Budiono 876. Dia katakan di sini teman-teman, kok nggak nyadar ya? Bencana sudah terjadi di mana-mana. Kok ini mulai lagi pelarangan? Hati-hati tiap doa-doanya. Mereka mengadu ke Bapaknya. Tunggu apa yang terjadi selanjutnya. Oke saya sih percaya bahwa ketika kita melakukan kejahatan pasti kita akan menerima kejahatan atau hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita berlaku baik, berlaku benar pasti saja juga kita akan menerima hal-hal yang baik, ya kan?
Nah, itu dia. Karena apa yang kita ingin diperlakukan terhadap kita, maka itulah yang harus terlebih dahulu kita lakukan terhadap orang lain. Ya kan, kalau kita mau dihargai, ya hargai juga orang lain. Begitu, teman-teman. Oke, ya. Lalu ada dari sapi betina sapi. Dikatakan di sini, tidak perlu risau dari tingkah laku mereka. Ya, kita bisa mengetahui apa yang mereka sembah. Maju terus laskar Kristus, kumandangkan terus kabar keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Saya katakan bahwa orang yang benar-benar ya beragama dan taat akan agamanya, dia pasti tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan intoleran. Karena itu jelas-jelas bertentangan dengan agama. Sebagai orang Kristen, saya mau katakan bahwa tidak ada ya diperintahkan untuk mengganggu ibadah orang lain, dan tidak ada diperintahkan untuk menolak agama yang berbeda dengan agama kami atau yang bukan Kristen. Tidak ada. Dan saya percaya juga seperti itu sebaliknya. Apalagi kita kenal kalau Islam ini katanya kan agama yang rahmatan lil alamin, ya, dan tentunya ya harus ada damai gitu kan, ada kesejukan seharusnya dari orang-orang yang beragama Islam, teman-teman ya. Oke, lalu selanjutnya ada dari Sitompul Pahai. Dia katakan di sini, alangkah sulitnya kehadiran gereja di Palembang. Masa hanya racun, maksudnya hanya rencana kehadiran duta besar Vatikan ke Palembang harus ditolak, ya. Ya, maksudnya hanya karena rencana kehadiran Dubes Vatikan saja di Palembang harus ditolak. Nah, ini dia yang kita nggak ngerti. Apakah ini semua jangan-jangan dipolitisasi, teman-teman ya? Ada yang di belakangnya gitu loh. Kita nggak tahu lah. Yang penting ya seharusnya kan mereka tidak melakukan hal ini. Dan kita juga melihat bagaimana beberapa waktu yang lalu kalau sampai ada kelompok-kelompok yang memang tidak menginginkan kedatangan timnas Israel ya untuk ikut dalam pentas Piala Dunia umur 20 ya, sampai banyak sekali lah tanggapan-tanggapan mereka. Aneh sekali, kenapa mereka datang kan bukan untuk berperang, bukan untuk menjajah, tapi untuk berolahraga. Seharusnya ya banyak sih mereka-mereka yang harus dibaharui cara pikirannya, teman-temannya. Oke, lalu ada dari Yuso. Dia katakan kebanyakan tidur sama 72 bidadari, otak mereka bodoh. Oke, lalu ada juga dari Arini Marganingsih, teman-teman ya. Pemeluk agama Islam Palembang jangan mengklaim itu milikmu sendiri. Ini NKRI. Nah, saya setuju dengan ini, teman-teman ya. Negara kita ini bukan negara agama. Ya, bukan negara Islam. Ini negara Kesatuan Republik Indonesia, milik kita bersama, ya kan? Tempat kita hidup sukses kalau kita mau berjuang, tetapi kita akan juga menjadi orang yang melarat ketika kita tidak mau bekerja dan justru lebih banyak nyinyir sama orang lain, kan begitu. Ada dari Carlito Coloroso atau Carlito Coloroso, dikatakan di sini kadrun-kadrun ini sok-sok masuk surga saja, brengseknya kadrun ini. Wah, itu marah sekali, teman-temannya. Ada juga dari calon bidadari ke-73. Wow, calon bidadari ke-73 ini, teman-temannya. Dia katakan di sini hanya iblis yang tidak suka kebenaran dan cahaya kasih dari Yesus juru selamat. Semoga semakin banyak murtadin halal berjemaah syariah. Wow. Ya, memang iblis memang tidak suka dengan kebenaran, teman-temannya. Tidak suka dengan yang namanya cinta kasih, perdamaian. Ya, memang selalu iblis ini adalah untuk mengacaukan. Ya, memang itu pekerjaannya, teman-temannya. Dan kadang-kala memang ada orang yang berlaku seperti iblis, ya. Tapi dia bukan iblis, tapi kelakuannya seperti kelakuan iblis, teman-teman. Lalu berikutnya ada dari Ferdinand Sugi. Duta Besar Vatikan untuk Indonesia ada di Jakarta, Pak. Nah, itu dia masalahnya, kawan. Justru itu, ya kan, kenapa harus dilarang? Ya, itulah maksud kita kan. Jadi duta besar, artinya utusan dari Vatikan itu memang ada di Indonesia.
Ya, dan bisa saja mungkin ada juga perwakilan dari Roma, kita nggak tahu. Tapi yang jelas apapun dan siapapun yang datang seharusnya nggak usah ditolak, ya kan? Bagaimana juga dengan negara kalau misalnya ada dari luar sana yang didatangkan ke Nias, pulau kami yang mayoritas Kristen, apakah kami harus tolak karena dia adalah pemimpin agama minoritas di Nias? Ya nggak boleh begitu, ya kan? Kita harus saling menghargai lah. Itu yang lebih penting. Oke, lalu kemudian ada dari Alehendi, Pak Pendeta coba melarang di NTT tentang gereja. Salam Pak Pendeta. Ya, sama kawan Alehendi. Kalau dicoba-coba juga di Nias, ya itu nggak bisa. Ya, dan memang bukan itu sebenarnya yang seharusnya kita lakukan sebagai umat beragama. Bukan itu. Yang penting kita hidup berdamai aja. Maaf ya, ada juga kucing di sebelah teman-teman. Oke, selanjutnya ada dari Veronica Lee. Inilah ajaran agamanya Islam yang katanya agama damai, tapi umatnya seperti anjing-anjing beludak, cuman iri dan dengki yang ada dalam pemikiran mereka. Karena itu memang ajaran agama mereka untuk membenci agama Kristen. Ya, kita nggak bisa klaim begitu ya. Karena ya tentunya kan semua agama pasti mempunyai tafsiran masing-masing soal ajaran-ajaran agama mereka tentunya teman-teman. Hanya saja kita juga bisa melihat, nggak boleh berpikir seperti itu ya, mengatakan bahwa Islam salah, Islam begini, nggak. Karena begini ya, ada juga teman-teman ya, orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi kelakuannya juga jahat. Ada yang seperti begitu. Apakah memang ajaran Kristen begitu? Enggak. Tapi memang orangnya ya begitu. Ya kan, jadi ya maksud saya ini memang ada sekelompok orang yang suka begitu melakukan yang namanya intoleransi ini. Tapi jangan salah, sebagian besar dari saudara-saudara kita Muslim, mereka itu berhati mulia dan penuh dengan yang namanya toleransi tinggi. Ya, oke. Lalu selanjutnya ada dari Erlina Hutagalung. Wow, kaget dengan apa yang terjadi teman-teman ya. Lalu kemudian ada dari Ambaroba. Perkembangan orang Kristen di Indonesia 100 km per jam. Sehingga ustadz-ustadz pada takut tidak ada lagi untuk diceramai. Tuhan Yesus memberkati. Ya, memang kita harus akui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali mereka-mereka yang dulunya tidak kenal dengan Yesus, tetapi akhirnya mereka kenal dengan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oke teman-teman, jadi tidak banyak hal yang saya mau sampaikan di sini. Tapi kita melihat bahwa memang netizen sudah marah betul dengan mereka-mereka yang melakukan yang namanya intoleran dan terkhusus untuk di kota Palembang. Sekian saja untuk malam hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.